Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan memaparkan laporan kegiatan praktikum yaitu modul 8 listrik dan magnet KP1 kelistrikan. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada sebuah benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostika dua benda bermuatan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi, sisir plastik, potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, di sini di gambar 1 yaitu percobaan bola pingpong digosok dengan wol. Sedangkan gambar 2 percobaan bola pingpong digosok dengan plastik. Terus yang nomor gambar selanjutnya 3 yaitu percobaan bola pingpong digosok dengan plastik juga. Nah, wol yaitu tarik menarik, sedangkan plastik yaitu tarik menarik, nilon juga tarik menarik. Nah, untuk yang plastik, bola pingpong kiri digosokkan dengan plastik. Untuk wol yaitu tarik menarik, plastik tolak menolak, nilon tarik menarik. Sedangkan bola pingpong kiri digosok dengan nilon yaitu tarik menarik, sedangkan yang nilon yaitu tolak menolak seperti pada gambar. Nah, analisis data yaitu terjadi gaya tarik menarik antara tas plastik dengan bola pingpong. Yang nomor 2 ada muatan listrik, potongan kertas sudah tidak tertarik oleh sisir karena gaya listrik pada sisir sudah habis. Nah, terus yang keempat yaitu tidak terjadi reaksi sama sekali antara kedua bola pingpong. Yang nomor 5 saling menolak karena kedua bola pingpong bermuatan. Yang keenam, listrik sejenis akibat gosokan dengan kain wol. Dasar teorinya yaitu muatan listrik Q adalah muatan dasar yang dimiliki satu benda. Satuan Q adalah Coulomb yang merupakan 6.2410 muatan dasar. Q adalah sifat dasar yang memiliki oleh materi baik itu berupa proton muatan positif maupun elektron yang negatif. Muatan listrik total suatu atom atau materi ini bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sementara atom yang berlebihan elektron dan bermuatan negatif, besarnya muatan tergantung dari kelebihan dan kekurangan elektron ini. Oleh karena itu, muatan materi atau atom merupakan kelipatan dari satuan Q dasar. Dalam atom yang netral, jumlah proton yang akan dengan jumlah yang mengelilinginya. Bentuk muatan total yang netral atau tak bermuatan, alat pengukur torsi gaya yang sangat lemah buatan Charles Cooke untuk mengukur muatan listrik. Arus dan tegangan listrik yaitu tujuannya menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yaitu baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, bola-bola lampu 2,5 volt 3,0 volt 0,07 A 3 buah, avometer 1 buah, dudukan baterai 3 buah. Cara kerjanya yaitu susun 1, 2 sampai 3 buah baterai secara seri. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dengan kabel hitam negatif. Salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu dipilih salah satu. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran A dari kutub positif menjadi kutub negatif. Terjadi jika belum menyala, periksalah penyebabnya. Besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Catat besarnya, tetapi jika tidak tersedia avometer, nyala lampu sudah cukup dan membuktikan adanya arus yang mengalir. Percobaan tegangan listrik yaitu seperti gambar 1, seklar ditutup, lampu tidak menyala. Gambar 2, lampu menyala, redup karena arus tidak terlalu besar. Gambar 3, lampu menyala lebih terang karena jumlah baterai lebih banyak. Gambar keempat yaitu lampu menyala sangat terang karena jumlah baterai lebih banyak. Dasar teori yaitu arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron
mengalir melalui suatu titik dan sirkuit listrik tiap satuan waktu. Tegangan listrik kadang disebut dengan sebagai voltase adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Pengamatannya seperti ini, yaitu bahan besi, lampu menyala, konduktor menyala. Lempengan tembaga, lampu menyala, konduktor menyala. Lempengan seng, yaitu hanya lampu yang menyala. Kayu tidak menyala. Karet penghapus, mata pensil, kertas plastik, air keran sama-sama tidak menyala. Air garam, yaitu lampu menyala dan konduktor menyala. Pembahasan kawat besi setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu yang dihubungkan ke baterai menggunakan lempengan besi sebagai saklar, lampu tetap menyala. Lempeng tembaga sebagai kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam negatif. Lempeng seng setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu yang dihubungkan ke baterai menggunakan lempeng seng sebagai saklar dan lampu tetap menyala. Nah, kertas setelah kabel merah pada kutub positif dan kabel negatif dirangkai dengan lampu yang dihubungkan ke baterai menggunakan kertas sebagai saklar yang lampu tidak menyala. Sedangkan tas plastik, yaitu dirangkai dengan lampu yang dihubungkan ke baterai menggunakan plastik sebagai saklar dan lampu tidak menyala. Air garam setelah kabel merah pada kutub positif dan negatif dirangkai dengan lampu yang dihubungkan ke baterai menggunakan kemudian dihubungkan ke air garam dan lampu tanpa menyala. Percobaan 3 yaitu dilihat dari kawat tidak menyala reaksi sebab tidak terkena hambatan listrik. Setelah 2 menit diletakkan pentul korek api pada lilitan kawat menyala, pentul korek api itu ikut panas dan bias terbakar. Saklar es dibuka, termometer menunjukkan penurunan suhu. Saklar es ditutup, termometer menunjukkan kenaikan suhu. Setelah saklar ditutup, pada termometer akan menunjukkan kenaikan suhu karena adanya aliran listrik yang mengalir pada lilitan kawat. Sekian itu yang dilakukan percobaan dari kami, yaitu modul 8 listrik dan magnet KP1 tentang kelistrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.